Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Maman Rustaman SPMP yang telah mempersilahkan saya Erin Apriliani, mahasiswa agroteknologi, untuk mempresentasikan tentang kondisi pengelolaan irigasi di Indonesia sebagai tugas mata kuliah pengelolaan pengairan dan irigasi. Langsung saja kepada yang pertama, yaitu mengenai pentingnya pengelolaan irigasi bagi tanaman serta peningkatan produksi pertanian. Nah, pentingnya air irigasi bagi pertanian di Indonesia menjadikan air sebagai sumber daya bagi petani dan mengandung arti bahwa adanya akses terhadap sumber daya tersebut. Lahan pertanaman yang mengalami kekurangan air akan menyebabkan aerasi udara dalam tanah menjadi terganggu dan suplai oksigen dalam tanah tidak akan lancar. Jika hal tersebut terjadi, fungsi dan pertumbuhan akar sebagai bagian tanaman yang penting akan berhenti. Akibatnya, pertumbuhan seluruh bagian tanaman akan berhenti, sehingga perkembangan menjadi tertunda. Mutu dan produksi pun akan merosot, serta akar tanaman menjadi rentan terhadap penyakit yang akan membawa kematian bagi tanaman tersebut dalam waktu yang singkat, sehingga peningkatan produksi pertanian pun akan menurun dikarenakan hal-hal tersebut. Kemudian ini ada fungsi air bagi tanaman. Fungsi air bagi tanaman itu yang pertama itu sebagai pengisi cairan tubuh, kemudian sebagai pelarut unsur hara yang terdapat di dalam tanah, kemudian membantu penyerapan serta pengangkutan unsur hara atau makanan, penyerapan dari dalam tanah oleh akar. Kemudian untuk pengangkutan unsur hara berarti mengangkut unsur hara atau makanan tersebut ke seluruh organ tanaman. Kemudian air juga sangat berfungsi untuk memperlancar metabolisme tanaman, terutama fotosintesis. Karena di dalam fotosintesis tersebut air itu merupakan komponen utama selain cahaya. Dan petani bisa mempengaruhi ketersediaan air tersebut dengan memperbaiki struktur tanah dan kapasitas penyimpanan, meningkatkan kemampuan infiltrasi dan menurunkan penguapan, juga dengan meningkatkan filtrasi ke dalam tanah atau mengeluarkan kelebihan air dalam lahan melalui drainase. Kemudian ke slide selanjutnya itu tentang kondisi infrastruktur irigasi di Indonesia. Pembangunan irigasi di Indonesia telah berlangsung ribuan tahun, namun ada periode-periode tertentu yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan infrastruktur irigasi untuk dapat dijadikan pelajaran pada masa yang akan datang. Berikut ada 3 dimensi pengelolaan infrastruktur di bidang sumber daya air. Yang pertama itu dimensi vertikal. Pentahapan lebih lanjut pembangunan sumber daya air dengan memanfaatkan momentum desentralisasi dengan upaya reformasi kebijakan lebih lanjut. Yang kedua, dimensi horizontal, ialah peningkatan kapasitas produksi untuk memperluas cakupan pelayanan sumber daya air baik di perkotaan maupun di pedesaan. Peningkatan kapasitas mungkin terjadi melalui transfer air dari suatu sektor penggunaan ke sektor penggunaan yang lain atau melalui pembangunan yang baru. Yang ketiga itu dimensi antar waktu. Investasi di bidang infrastruktur irigasi dan sumber daya air walaupun pada umumnya menghasilkan pengembangan ekonomi yang memadai, namun sering dijadikan alasan dalam pemotongan anggaran publik. Pada tahun 1986, tidak lama setelah Indonesia mencapai swasembada beras, pada tahun 1984 terjadi oil shock yang mendorong pemerintah melakukan kebijakan fiskal yang ketat. Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur irigasi dan pertanian berkurang, termasuk dukungan anggaran melalui bantuan luar negeri. Nah, langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu mengenai kondisi operasi dan pemeliharaan di Indonesia. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik, guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan, dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Kemudian ruang lingkup kegiatan pemeliharaan jaringan ini meliputi inventarisasi kondisi jaringan irigasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi. Kemudian ada kebijakan-kebijakan pengelolaan irigasi di Indonesia.
Pertama itu peningkatan fungsi jaringan irigasi yang mempertimbangkan jaminan ketersediaan air, serta harus memperhatikan kesiapan petani penggarap baik secara teknis maupun kultural, dan membangun daerah irigasi baru khususnya di luar Pulau Jawa sebagai langkah mempertahankan luasan daerah irigasi. Kemudian rehabilitasi jaringan irigasi dilakukan pada daerah utama penghasil pangan dan mendorong kendala jaringan irigasi kewenangan daerah melalui penyediaan dana alokasi khusus atau DAK maupun bantuan pengelolaan dari pemerintah pusat. Juga mendorong dibentuknya manajer irigasi sebagai pengelola pada satuan daerah irigasi. Lalu ketiga, peningkatan peran petani secara langsung. Dalam hal ini untuk perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi, termasuk operasi dan pemeliharaan seperti melalui sistem out-contracting. Kemudian efisiensi pemanfaatan air irigasi. Dengan teknologi pertanian hemat air seperti System of Rice Intensification atau SRI, menggunakan kembali air buangan dari sawah atau water use. Kemudian yang terakhir, internalisasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipasi atau PPSIP. Nah, kemudian ini ada masalah dan tantangan pengelolaan irigasi di Indonesia. Yang pertama, potensi luas lahan sawah non-irigasi seluas 4 juta hektar yang dapat ditingkatkan produktivitasnya. Nah, masih ada seluas 4 juta yang masih bisa ditingkatkan, sehingga hal tersebut menjadi suatu tantangan bagi pertanian untuk mengolah lahan tersebut menjadi lebih berproduktivitas gitu. Kemudian yang kedua, ketersediaan air irigasi yang terbatas, penurunan curah hujan dan perubahan iklim di tiap wilayah. Adanya air irigasi yang terbatas, misalnya hanya menggunakan air tada hujan atau air yang dihasilkan ketika hujan, hal tersebut menjadi suatu batasan ketersediaan air. Lalu penurunan curah hujan dan perubahan iklim di tiap wilayah. Nah, sekarang itu musim hujan dan musim kemarau itu sudah susah atau ya sulit untuk memprediksikan waktunya karena adanya seperti global warming, mungkin itu menjadi penyebabnya yang menjadikan perubahan iklim tersebut menjadi tidak tentu seperti itu. Yang ketiga, pengelolaan DAS atau daerah aliran sungai yang belum terintegrasi pada wilayah hulu dan hilir. Nah, pengelolaan DAS ini sangat penting dan harusnya itu lebih terintegrasi, karena belum terintegrasi pada wilayah hulu dan hilir ini menjadi suatu masalah dan tantangan bagi pengelolaan irigasi di Indonesia. Yang keempat, efisiensi pemanfaatan air irigasi masih belum maksimal, antara lain disebabkan oleh kerusakan infrastruktur irigasi dan pola tanam yang tidak teratur. Nah, seringkali terjadi kerusakan infrastruktur irigasi yang di luar kendali, dan hal tersebut menjadi suatu masalah dan tantangan bagi pengelolaan irigasi di Indonesia. Dan pola tanam yang tidak teratur pun menjadi suatu masalah yang seharusnya pola tanam tersebut misalnya ada saja petani yang tidak ingin menuruti peraturan pemerintah, sehingga hal tersebut menjadi suatu tantangan untuk pemerintah agar petani bisa melaksanakan apa yang pemerintah inginkan seperti itu. Lalu kapasitas dari kelembagaan petani pemakai air. Nah, kelembagaan petani pemakai air atau P3 ini harusnya lebih ditingkatkan kembali karena kapasitas tersebut kurang, sehingga tersebut menjadi tantangan dari pengelolaan irigasi Indonesia. Kemudian sinkronisasi dan harmonisasi aparat pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Nah, ini semua stakeholder yang ada pada perkembangan irigasi ini harusnya lebih terintegrasi juga karena kesinkronisasian ini belum ada dan keharmonisasian ini belum terupaya, sehingga hal tersebut menjadi masalah dan tantangan bagi pengelolaan irigasi Indonesia. Kemudian
ini ada solusi bagi peningkatan pengelolaan irigasi Indonesia. Nah, solusinya itu harusnya pengelolaan irigasi harus benar-benar melibatkan semua stakeholder. Lalu pengembangan infrastruktur yang direncanakan dengan mantap. Seharusnya perencanaan tersebut harus direncanakan dengan semantap mungkin sehingga hal tersebut menjadi peningkatan pengelolaan irigasi di Indonesia. Nah, agar irigasi berfungsi dan berkelanjutan, pembangunan perlu mengurangi investasi eksternal sebanyak mungkin, sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat dan kemandirian yang didukung petani. Nah, begitu yang dapat saya sampaikan. Itu adalah bagaimana kondisi pengelolaan irigasi di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.